Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Attack on Titan Final Season episode 77. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 77 ini adalah Damacy Uchi atau Sneak Attack, yang artinya serangan tiba-tiba. Scene dibuka yang memperlihatkan perdebatan teman-teman Eren, dan di sana Armin meyakinkan semuanya bahwa Eren tak mungkin setuju dengan rencana Seke yang ingin rakyat Eldia tak punya keturunan. Tapi pecah keheningan ketika bapaknya Sasha berkata pengen pulang ke rumah. Dan di sana Jin pun menjawab bahwa dari dulu Eren pasti akan menyeret kita semua ke neraka. Tapi kenyataannya Jin juga iri pada Eren karena dia sangat keren. Ya, intinya Jin tak ingin Eren mati, yang bertanda bahwa ia akan membantu Eren. Begitu pula dengan Connie dengan alasan ia belum menghajar Eren karena tindakannya sebelumnya yang menewaskan Sasha. Ya, akhirnya teman-teman Eren dan keluarga Sasha keluar dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Mikasa heran jika benar Eren berbohong kenapa ia menyembunyikannya dari mereka, yaitu Mikasa dan Armin yang merupakan teman terdekatnya. Dan di sini seperti biasa kita tahu bahwa Armin itu berpikir logis, sedangkan Mikasa hanya pakai perasaan. Biasalah, woman. Itulah kenapa Armin tiba-tiba mengingat kejadian 4 tahun lalu, yaitu ketika Eren melihat laut untuk pertama kalinya dan menunjuk musuh di balik lautan. Nah, sepertinya Armin tahu jawabannya kenapa Eren tak melibatkan semua. Ya, secara garis besar Armin ingin mengatakan bahwa sejak hari itu, Eren tak ingin melibatkan teman-temannya dalam pertempuran. Tapi tak bisa ia katakan kepada Mikasa. Dan Armin juga menjelaskan bahwa sakit kepala Mikasa itu adalah kebohongan yang diciptakan Eren. Karena ia tahu sejak kecil Mikasa sudah punya penyakit seperti itu. Dan menyuruh Mikasa untuk menanyakannya saja pada Eren nantinya. Berlanjut pada pertempuran Reiner melawan Eren. Di sini Eren masih bisa melawan dengan memunculkan kekuatan dari Warhammer Titan, yang kemudian disusul oleh Jauh Titan Porco yang ingin menyerang Eren. Tapi rasa puas akhirnya terbayarkan setelah Eren berhasil memukul wajah Jauh Titan dan membuat tengkoraknya rusak. Ya, masalahnya dari tadi Jauh Titan licin banget kan kalau mau dipukul. Akhirnya kena juga. Dilanjutkan dengan Reinernya menindih Eren agar Eren cepat tidur saja karena ia sudah muak dan memastikan kekalahan Eren. Tapi di sini Eren pantang menyerah. Ia bahkan masih bisa melawan dengan menaruh tangannya ke mulut Reiner dan bahkan berhasil merobek rahangnya. Sungguh keinginan yang kuat dari Eren. Dan bahkan Eren mengeluarkan suara kuat yang bisa membuat seluruh penjuru paradis mendengarkan teriakannya. Inilah kemarahan Eren. Dan hampir saja menghancurkan rahang Reiner. Tiba-tiba saja tembakan datang dari atas yang membuat Reiner terpental. Ternyata dialah Beast Titan alias Seke Yeager telah datang ke medan pertempuran. Ini membuat Eren kaget dengan kedatangan kakaknya dan semakin wholesome ketika Seke berkata serahkan sisanya kepada kakakmu ini. Lanjut, sesuai judulnya yaitu serangan tiba-tiba. Di sini Seke dengan keahlian melemparnya berhasil menumbangkan satu pesawat Marley yang membuatnya menabrak pesawat lain dan terjadi ledakan di udara. Tapi melihat ini membuat Magat marah dan ingin menghukum si pengkhianat. Ia pun berusaha menembak Beast Titan juga, tapi Seke dengan sigap melemparkan mereka duluan dengan batu. Selain itu, pasukan Yegeris yang dipimpin Floch datang untuk menghabisi Core Titan. Di sisi lain, Seke melanjutkan lemparannya yang mengarah ke prajurit Marley yang berada di atap dan membuat mereka mundur untuk sementara. Sementara itu, Colt dan Gabi akan melakukan misi untuk menyelamatkan Falco. Dan di dalam gedung, Falco ternyata bersama Komandan Nile, sahabat dari Erwin dulu, yang dimana ia menasehati Falco bahwa Marley datang untuk menolongmu karena ada keluarga yang menunggumu pulang. Sementara itu, teman-teman Eren sudah keluar dari gedung dan memerintahkan semuanya untuk membebaskan para tahanan. Karena sekarang mereka datang untuk menyelamatkan Eren, orang yang dipercayai Yegeris. Dan diantaranya ada instruktur sadis yang masih bonyok akibat dihajar oleh Yegeris. Namun ia berkata tak perlu khawatir dengan dirinya. Dan di sini akhirnya Pixis bergerak. Namun ia juga menyatakan ia sudah meminum cairan tulang belakang Seke dan membuat Armin dan Jin kaget. Yap, serindu dengan kepemimpinan Pixis. Disinilah ia sekali lagi menggerakkan semua prajurit di bawah komandonya untuk melawan Marley. Bagi mereka yang mengenakan ban lengan hitam alias pemabuk yang telah meminum cairan tulang belakang,
akan bergerak ke depan untuk mencegat musuh, sedangkan yang tidak meminumnya akan diperintahkan untuk memakai manuver gear. Lalu ada Mikasa dan Luis. Di sini Luis senang banget bisa bertempur bersama idolanya. Namun ia kaget kenapa Mikasa meninggalkan shawl pemberian Eren. Terlihat dari wajah Mikasa bahwa ia sudah ragu dengan Eren dan Luis yang mengetahui hal itu. Lanjut, Yelena senang melihat kedatangan Seke dan bahagia melihat pesawat Marley jatuh. Namun dengan kesadaran Jin, jika Seke berada di sini berarti Levi dan yang lainnya bagaimana? Tak mungkin Seke ia bebaskan. Dan mereka pun menerima kenyataan bahwa mungkin saja Levi dan Hanji sudah dihabisi, yang membuat mereka terpercaya bahwa itu Kapten Levi loh, manusia terkuat. Tapi ya, mereka belum tahu kondisi Levi yang kena nerf. Namun di sini Armin langsung mengambil alih dan menenangkan teman-temannya dan berkata bahwa mereka akan membantu Eren dan Seke bertemu untuk menyelamatkan dunia. Tapi Koni dan Mikasa kaget bukan main melihat apa yang ada di belakang Armin. Ya, ternyata itu adalah wajah annoying Yelena, atau bisa dikatakan wajah marah Yelena, yang sangat mengerikan dan membuat kita tak bisa tidur. Ini pasti Yelena tak percaya pada perkataan Armin dan mencurigainya, dan ekspresinya pun berubah menjadi tersenyum bahagia dan percaya pada Armin, bahwa mereka pasti menolong Eren dan Seke. Lanjut, akhirnya Falco dan yang lainnya keluar dari gedung dan melihat kakaknya yaitu Colt. Komandan Nile yang menyadari ini berusaha membantu Falco dan berbohong bahwa ia akan menyandra Falco di rumah. Dan sebelum datang ternyata Gabi percaya dan tak ingin Colt bertarung. Dan benar saja Komandan Nile datang dan berkata ini bukan tempat anak-anak. Dan akhirnya Falco pun bersama keluarganya kembali. Berlanjut, di sini mereka sembunyi karena ada yang datang dan ternyata itu adalah keluarga Sasha dan Niccolo. Di sini ibu dan ayah Sasha mengkhawatirkan Mia dan Ben, yang merupakan Falco dan Gabi. Dan itu membuat Gabi merasa terharu dan menangis sedih dan merasa ingin bertemu lagi dengan keluarga Sasha dengan ia berdiri dari duduknya. Namun kena mental lagi ketika mendengar ocehan Kaya bahwa untuk apa khawatir pada orang yang telah membunuh kakak alias Sasha dan bahkan ia sendiri ingin membunuhnya. Ini membuat Gabi sangat terpukul dan menyatakan bahwa sebenarnya di pulau ini tak ada yang namanya iblis, mereka juga adalah manusia biasa. Dan juga akhirnya mengerti dengan perasaan Rainer dan sadar bahwa ia terus mengulangi hal yang sama, yaitu rantai kebencian. Di sini juga akhirnya Falco mengakui dosanya bahwa walaupun ia mengerti dengan keadaan Paradis ketika pertama kali datang ke sini, ia juga pernah membantu Eren Yeager dalam misi penyerangan di Liberio dan membuat dirinya merasa bersalah atas kematian Udo dan Sofia. Dan akhirnya scene yang kita tunggu-tunggu, Falco mengungkapkan perasaannya pada Gabi walaupun mereka masih bocil. Alasan kenapa ia bergabung ke kadet pelatihan adalah karena ia tak ingin Gabi memiliki umur yang pendek dan berusaha menjadi pewaris Titan. Ya, Falco ingin menikah dan hidup panjang bersama Gabi nantinya, dan itu membuat wajahnya memerah, dan tentu saja Gabi juga demikian. Yang sebenarnya ini juga pengakuan terakhir Falco karena ia sendiri tak yakin berumur panjang karena telah meminum cairan tulang belakang Seke. Tapi di sini Gabi malah merobek ban lengan hitam Falco yang merupakan tanda ia adalah korban dari Seke. Dan Colt memiliki misi bahwa jika ia meyakinkan Seke untuk tidak berteriak karena Falco juga meminum cairan tulang belakangnya. Berlanjut pada pertempuran di mana teman-teman Eren sudah memasuki medan perang, namun tak bisa ikut join karena pasukan Marley masih banyak di sana. Jauh Titan Porco yang berusaha mendekat pun langsung mendapatkan hadiah lemparan dari Seke. Karena di sana Eren masih berusaha menuju ke tempat Seke. Sementara itu tampaknya Titan Peak telah dikalahkan, terlihat tengkorak yang ada di sana. Ini membuat Tigris bangga sudah mengalahkan Titan. Tapi ketika Floats bertanya siapa yang mengalahkannya, ternyata tidak ada jawaban. Ya, betul sekali, ini merupakan jebakan Marley bahwa Peak mengelabui Ygritte dan Seke, hingga Komandan Magat bisa menembak bis Titan Seke. Dan akhirnya berhasil juga, dan mengenai separuh tubuh bagian kanan Seke dan membuat Seke jatuh dari dinding Shiganshina. Ini membuat Eren kaget dan terus mendekati Seke. Dan kemudian Rainer pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya bahwa orang yang paling tidak boleh memiliki kekuatan tersebut adalah kau, Eren. Kata-kata yang sama yang pernah ia ucapkan pada season 2-nya dulu ketika Eren baru saja mengaktifkan kekuatan Founding Titan kepada mereka.
Sementara itu Maga dan Pig berusaha mengatur ulang posisi dan tim Falco Gabi Colt yang berusaha menemui Seke untuk tidak berteriak. Dan selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.